Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Dalam investasi saham, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah ada usaha untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya? Jika Anda punya pengalaman berkaitan dengan topik ini, tidak mengapa Anda menulis di kolom komentar, berbagi untuk kita belajar bersama di channel ini dan mencapai hasil yang maksimal. Kesalahan dalam investasi saham tidak dapat dihindari, tapi bisa diminimalisir seiring dengan perjalanan investasi kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba sharing beberapa kesalahan yang pernah saya lakukan dalam investasi saham. Yang pertama, melihat chart saja. Nah, waktu mulai berinvestasi saham, belum bisa melakukan analisa dengan benar. Maka sasaran utamanya adalah melihat chart. Nah, untuk saya sendiri lebih suka melihat chart yang pergerakannya turun, berharap itu akan naik. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Justru ketika membeli saham-saham tersebut, karena tidak melakukan analisa yang matang, malah saya terjebak. Bahkan pernah ada ketika membeli saham turun sampai di harga terendah, bahkan tidak bisa menjualnya. Rasa takut, rasa kecewa, dan semua rasa-rasa yang tidak baik itu bercampur aduk ketika saham yang saya pilih justru akhirnya bahkan tidak bisa keluar, istilahnya ya nyangkut. Walaupun beberapa saat kemudian akhirnya bisa keluar, sekalipun memang dijual rugi, cut loss. Dan yang lebih buruk lagi adalah bukannya belajar dari kesalahan itu, tapi masih sempat juga melakukan hal-hal yang sama sampai beberapa kali, dan kemudian akhirnya mulai menyadari betapa pentingnya melakukan analisa mendalam, tidak hanya sekedar membeli saham berdasarkan chart, apalagi untuk tipe saya lebih suka memilih saham-saham yang ibaratkan seperti pisau jatuh. Artinya kalau di saham tidak punya fundamental yang bagus, intinya dari poin ini belajarlah semaksimal mungkin untuk membeli saham benar-benar berdasarkan hasil analisa. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah terburu-buru. Terburu-buru saat mendengar ada rekomendasi yang terasa bagus, langsung beli. Terburu-buru saat melihat ada price earning ratio-nya murah, kemudian price to book value-nya juga murah, langsung membeli. Terburu-buru ketika ada berita yang bagus, maka langsung membeli, sekalipun sudah melihat ya secara valuasi masih cukup mahal. Hal-hal inilah yang membuat saya banyak mengalami kerugian. Terburu-buru ketika membeli pada waktu itu saya bukan berarti tidak melakukan analisa, tetapi hanya di bagian-bagian tertentu. Maka ketika harga saham naik turun, mulai tidak yakin. Apalagi ketika mulai dengar berita-berita buruk tentang saham pilihan itu, akhirnya memilih untuk cut loss. Ternyata berita buruk itu belum tentu benar. Karena membelinya terburu-buru, tidak punya dasar yang kuat, ya ketika dengar berita buruk langsung memilih untuk jual, cut loss. Nah, begitu juga ketika terburu-buru membeli ketika melihat secara PI-nya murah, PBV-nya juga rendah. Namun ketika menemukan ada di titik-titik tertentu ternyata emiten tersebut tidak baik, entahkah itu GCG-nya yang tidak baik, ataukah secara prospeknya sebenarnya dia sudah tidak baik, dan lain-lain halnya, akhirnya sadar dan kemudian jual, tetapi ya jualnya jual rugi, cut loss. Untuk poin ini, sebagus apapun saham yang Anda dapatkan adalah lebih baik menurut analisa yang mendalam, bukan menurut berita, bukan menurut rekomendasi, dan bukan menurut matriks-matriks tertentu yang sering dipakai dalam analisa saham, yang sebenarnya itu perlu dipadukan dengan
bagian-bagian yang lainnya untuk benar-benar menemukan keyakinan bahwa saham tersebut adalah saham yang bagus. Oke, kita masuk ke kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga adalah abaikan profil resiko. Sobat investor, di saat saya melakukan kesalahan ini, saya tidak memperhitungkan profil resiko, semaunya saja untuk membeli. Akhirnya ketika harga saham turun cukup dalam, langkah yang saya lakukan adalah menjual. Karena saya tidak kuat untuk menahan tekanan resiko kerugian dari saham tersebut. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk kita perhatikan. Pastikan Anda tahu profil risiko Anda. Jika memang Anda sanggup untuk menanggung rugi sampai 50%, pastikan ya Anda siap dengan hal itu. Nah, sementara ternyata merasa sanggup dan benar-benar sanggup itu jelas sekali berbeda. Ya, nah kebanyakan ternyata kita investor itu hanya lebih ke merasa sanggup, tapi sebenarnya tidak benar-benar sanggup. Jadi untuk profil risiko pun, seandainya Anda merasa, oh saya sanggup kok 50%, sebaiknya sebagaimana ketika kita mencari harga wajar, kita minta diskon lagi. Kalau kita rasa sanggup 50%, sebaiknya kita turun lagi dulu. Apalagi bagi Anda yang masih pemula, karena kebanyakan kan ya pemula itu lebih berperan penting itu atau lebih berperan banyak adalah emosi, bukan logika. Nah, jadi dalam hal ini kuasai profil risiko Anda dan jangan melampaui. Jika Anda tipe orang yang memang konservatif, janganlah membeli saham yang fluktuasinya itu sangat-sangat tinggi. Karena Anda akan tertekan dan kemudian ya sudah pasti hasilnya ya tidak bagus. Ya sebaiknya untuk Anda yang tipe konservatif ya beli saham-saham yang rutin bagi dividen, saham-saham yang blue chip. Ya sekalipun pergerakannya lambat tetapi pasti, dan itu akan membuat Anda lebih tenang. Nah, walaupun juga memang profil risiko Anda agresif, Anda harus tahu agresif untuk orang-orang yang memang secara jam terbang dalam investasi saham itu sudah cukup. Itu beda dengan agresif ketika Anda memang secara dalam investasi saham masih disebut pemula. Jelas berbeda. Contoh seperti investor-investor tertentu, bahkan dia berani all in di satu saham dengan nilai yang sangat besar. Tapi itu karena dia sudah punya jam terbang yang tinggi. Bagi Anda yang masih punya jam terbang yang cukup rendah, sangat rendah, sebaiknya ya seimbangkanlah profil risiko Anda. Walaupun Anda agresif, sebaiknya Anda turunkan lagi. Seperti diskonnya, diskon lagi. Kalau bisa, sekalipun Anda menemukan bahwa Anda adalah seorang yang agresif untuk profil risikonya, kalau bisa, ya Anda jadi seorang yang moderat. Atau bahkan tidak mengapa Anda jadi orang yang konservatif, mengontrol emosi Anda agar supaya secara profil risiko itu Anda bisa juga menang di dalamnya. Karena kita merasa mampu menahan tekanan di dalam risiko berinvestasi itu jelas sekali sangat berbeda dengan pada kenyataannya. Benar-benar mampu dan merasa mampu sekali lagi itu berbeda. Oke, kesalahan yang keempat adalah menggunakan uang panas. Ini berkali-kali saya sentil dalam banyak video yang saya upload. Yaitu ini menggunakan uang panas, karena saya pernah menggunakan ini ya, dan ini memang sangat-sangat mengganggu. Ya, saya sering menggunakan uang panas sehingga ini mengganggu metode investasi saya. Beli saham dengan saham-saham yang rutin bagi dividen, tapi karena uang panas belum saatnya untuk bagi dividen, sudah harus jual karena uangnya bersifat panas. Atau oke lah, mungkin belum digunakan, tapi ketika dia mulai turun, harga sahamnya, mulai takut. Kenapa? Karena uang panas, uang yang sudah ada peruntukannya. Nah, itu yang sebenarnya penting untuk teman-teman perhatikan, bahwa belajar dari pengalaman saya ini, saya menyimpulkan menggunakan uang panas dalam investasi sebenarnya itu bukan untuk menguntungkan, tetapi malah hanya akan merugikan dalam berbagai hal. Dan yang kesalahan yang kelima, yang tentunya ya untuk investor pemula rata-rata pernah melakukannya, yaitu beli kucing dalam karung. Membeli saham yang dia tidak pahami, dia tidak tahu prospeknya, dia tidak tahu bahkan sahamnya, dia cuma tahu mungkin kodenya.
GOTO, Goto, BBRI. Dia tidak tahu bahkan BBRI itu sebenarnya adalah saham dari Bank Rakyat Indonesia. Nah ini seperti contoh sederhana, tetapi lebih jauh lagi kan bukan sekedar itu. Oke, tahu emitennya apa, oke, tahu bisnisnya apa, tetapi ketika tidak memperhatikan GCG-nya, ketika tidak memperhatikan prospeknya, maka hal itu yang membuat akhirnya seorang itu bisa gagal dalam investasi saham. Maka belajar dari kesalahan ini, pastikan ya sekalipun Anda pemula, pastikan Anda menganalisa semampu-mampunya Anda. Pastikan Anda menemukan keyakinan yang seyakin-yakinnya. Kemudian Anda baru membeli saham pilihan Anda. Sekalipun terkadang untuk hal ini Anda harus ketinggalan. Tidak apa-apa. Daripada Anda FOMO, terburu-buru beli dan kemudian akhirnya Anda rugi karena ketinggalan di satu saham. Ingat, sekarang sudah 900 lebih saham di Bursa Efek Indonesia. Ketinggalan di satu saham, kita masih punya 800 lebih saham pilihan yang kita bisa pilih. Jadi jangan takut ketinggalan. Namun yang terpenting adalah pastikan Anda membeli saham yang Anda pahami, yang Anda akhirnya lebih merasa nyaman untuk menunggu dan akhirnya Anda meraih profit. Oke, teman-teman, itu mungkin 5 kesalahan yang pernah saya lakukan ketika membeli saham yang bisa saya bagikan. Jika Anda punya poin-poin yang lain selain dari 5 poin ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Kritik, saran, dan tanggapan Anda berkaitan dengan topik ini silakan Anda tulis di kolom komentar. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG. Investor harus selalu gembira.